Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Husna Aziza, NIM P017133223036, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemberantasan korupsi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Budaya dan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Tommy Sujarwadi SOS MS. Seperti yang kita ketahui, angka korupsi di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Menurut laporan Transparansi Internasional, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi atau IPK 34 dari skala 0 sampai 100 pada tahun 2022. Skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup kelima di Asia Tenggara. Sehingga untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia, KPK mengeluarkan 3 strategi pemberantasan korupsi, yaitu Trisula. Sula yang pertama yaitu represif atau penindakan, yang kedua pencegahan atau perbaikan, yang ketiga edukasi atau pendidikan. Represif atau penindakan merupakan strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi yang penting bagi upaya pemberantasan korupsi sehingga KPK memperkuat whistleblowing system yang mendorong masyarakat mengadukan tindak pidana korupsi. KPK akan melakukan proses verifikasi dan penelaahan untuk memastikan apakah sebuah aduan bisa ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Di tahap penyelidikan, KPK akan mencari sekurang-kurangnya 2 alat bukti untuk melanjutkan kasus ke proses penyidikan. Di tahap ini salah satunya ditandai dengan ditetapkannya seorang menjadi tersangka. Selanjutnya, tahapan penuntutan dan pelimpahan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan putusan eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Pencegahan atau perbaikan sistem adalah melakukan perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan. Harus diakui masih banyak sistem di Indonesia yang membuka peluang terjadinya korupsi. Misalnya, rumitnya prosedur pelayanan publik atau berbelitnya proses perizinan sehingga memicu terjadinya penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem dengan celah korupsi juga kerap terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa yang syarat konflik kepentingan. Di antara perbaikan yang bisa dilakukan, misalnya pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pengawasan terintegrasi. KPK juga mendorong penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan atau Korsubgah, serta transparansi penyelenggara negara atau PN. Untuk transparansi, KPK menerima laporan atas laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN dan gratifikasi. Penyerahan LHKPN wajib dilakukan semua penyelenggara negara, sedangkan untuk gratifikasi, penerima wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerimanya. Jika tidak melaporkannya, maka pegawai negeri tersebut dianggap menerima suap. Edukasi atau pendidikan melakukan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Melalui sula pendidikan, KPK ingin membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Salah satu bentuk konkret edukasi anti korupsi adalah diterbitkannya Permen Ristekdikti nomor 33 tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi atau PAK di perguruan tinggi. Melalui peraturan menteri ini, perguruan tinggi
negeri atau swasta wajib mengadakan mata kuliah pendidikan anti korupsi untuk para mahasiswanya. Namun, tidak hanya untuk mahasiswa, anak-anak usia dini dan sekolah dasar hingga menengah pun turut diberi pengetahuan tentang korupsi melalui permainan dan tontonan anak yang bertemakan integritas. Tentunya, Trisula pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh KPK, membutuhkan peran serta semua pihak untuk bisa mewujudkan negara yang bebas dari korupsi, dari pemerintah hingga masyarakat. Menurut saya, hukuman yang pantas untuk para koruptor adalah dibuat miskin seumur hidup, dikenakan tuntutan kerugian negara, dan tidak diperbolehkan membuka usaha. Itulah penjelasan strategi dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.